Halo semua, salam bela negara. Kami dari kelompok 3 kelas A, dari Ferry Kosendratmono, Sinta Tursina, Rama Almizan, dan Juanza Putra, akan mempresentasikan mengenai lereng clearing perkebunan sawit dan studi komparatif negara Brunei Darussalam. Salam bela negara. Perkenalkan, saya dengan Ferry Kosendratmono saat ini tercatat sebagai mahasiswa S2 di UPN VJ Jakarta. Oke, saat ini saya berprofesi sebagai praktisi SDM kurang lebih selama 12 tahun, berkecimpung di industri migas dan perbankan. Saat ini saya bekerja sebagai talent management di sebuah perusahaan multinational company di Indonesia, dan mudah-mudahan video singkat ini dapat memberikan manfaat bagi saya pribadi, keluarga, dan kehidupan bernegara. Salam. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, saya Sinta Tursina. Panggilan akrab saya biasa dipanggil Sinta. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Permata Keluarga Husada Group sebagai koordinator purchasing, merangkap sebagai koordinator purchasing di Rumah Sakit Permata Keluarga Depok. Kemudian saat ini saya tercatat juga sebagai mahasiswi di program Magister Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis angkatan 2021. Saat ini saya memiliki putri usia 8 tahun. Perkenalkan, nama saya Rama Almizan. Saya salah satu mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya mengambil jurusan Magister Manajemen dengan konsentrasi yang akan saya ambil adalah pemasaran. Spesialisasinya adalah digital marketing. Saat ini saya bekerja di salah satu perguruan Islam di Bumi Serpong Damai, Al-Azhar PSD. Baik, perkenalkan, nama saya Juanza Putra, umur saya 27 tahun. Saat ini saya bekerja di Ciputra Group sebagai kias analis. Kerjaan sehari-hari saya sebagai kias analis itu menghitung RAB di bidang konstruksi, banyak di bidang landscape, prasarana, dan di bidang bangunan high-rise building. Saat ini saya sedang kuliah di UPN Veteran Jakarta sebagai di jurusan Magister Manajemen. Dulu saya background S1 di Institut Sains dan Teknologi Nasional di jurusan Teknik Sipil. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 15,7 juta hektar. 10,7 juta hektar dikelola oleh perusahaan swasta besar, 493.000 hektar dikelola oleh badan usaha milik negara atau BUMN, dan 4,4 juta hektar dikelola oleh perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa sawit ini tersebar di 22 provinsi, terluas berada di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Pada prakteknya,
banyak proyek pekerjaan pembukaan lahan kelapa sawit dimainkan oleh banyak kontraktor dengan memanfaatkan peluang mendapatkan proyek dengan cara tidak etis, yaitu penyuapan. Agar mendapat izin pembukaan lahan, pengembang menyuap stakeholder terkait agar dapat izin pembukaan lahan di lokasi tersebut. Sebelum tender dan pemaparan pembukaan lahan terhadap pejabat terkait dimulai, pengembang lahan perkebunan kelapa sawit yang kesulitan menerima izin pembukaan lahan menemui pejabat terkait guna memuluskan pembukaan lahan agar proyeknya lancar. Pengembang menyuap pejabat terkait agar bisa menjalankan proyeknya. Terlihat pengembang menyuap pejabat daerah secara langsung dengan hanya memperlihatkan angka lewat handphone, dan pejabat tersebut mengiyakan dan menerimanya. Hasilnya akan ditampilkan dalam video berikut ini. Dalam setiap kegiatan, ada aturan tertentu yang harus ditaati, baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Begitu juga dengan dunia bisnis. Ada etika yang harus diikuti agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Hal ini biasa disebut dengan etika bisnis. Tanpa etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan dapat menjadi tidak sehat. Konsumen menderita, terjadi pencemaran lingkungan, atau menimbulkan praktek monopoli perdagangan. Etika bisnis merupakan pedoman yang menentukan ada tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Berbicara mengenai tujuan etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Tender dan pemaparan proyek pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit terkesan transparan. Namun, sebenarnya sudah ada kong-kali-kong di balik itu semua. Pejabat terkait sudah disuap malah tidak bersikap kritis terhadap permasalahan lingkungan yang ada nantinya jika pembukaan lahan tetap dijalankan, dan pejabat tersebut memuluskan proyek tersebut agar bisa dijalankan. Prinsip otonomi etika bisnis. Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seorang dalam mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang menurutnya baik yang dapat dilakukan. Jika masyarakat sadar akan kewajiban dalam berbisnis, maka dikatakan orang tersebut telah memiliki prinsip otonomi dalam etika bisnis. Misalnya, dia memahami bidang pekerjaannya dengan situasi dan tuntutan yang akan dia hadapi, serta tahu aturan apa yang ada di bidang pekerjaannya. Selain itu, seorang yang sudah memiliki fungsi otonom akan menyadari risiko dan konsekuensi yang akan timbul pada dirinya dan orang lain yang merupakan pelaku usaha. Darussalam atau Brunei, negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis panjang seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok
Wilayahnya dipisahkan ke dalam 2 negara bagian di Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Saat ini, Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Selain itu, Brunei juga terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasannya dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2020, tercatat bahwa Brunei memiliki penduduk sebanyak 460,345 jiwa. Brunei Darussalam dipimpin Presiden Negara Brunei Darussalam yaitu Sultan Hasan Al-Bolkiah. Ibu kota negara baru Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Buatan atau Reklamasi yang terbaru di Laut Cina Selatan. Dari negara Brunei Darussalam terletak lokasinya di sebuah pantai daerah Bandar Seri Begawan. Kemampuan Kesultanan Brunei untuk menyediakan program kesejahteraan yang berlimpah menjamin legitimasi yang sangat diperlukan oleh negara di dalam lingkungan politik, tanpa perwakilan politik dan bentuk partisipasi politik yang berarti. Dalam kaitannya dengan teori keadilan distributif, di mana pemerintah atau negara harus membagikan kemakmuran kepada seluruh anggota masyarakat dengan cara yang sama. Kesultanan Brunei Darussalam selain menyerap golongan elit berpendidikan tinggi ke dalam badan eksekutif dan birokrasi milik pemerintah, Sultan juga berusaha mengambil hati golongan masyarakat dengan cara memberikan kesempatan kerja dengan seluas-luasnya kepada masyarakat umumnya. Udah? Mari kita kupas mengenai keadilan distributif menurut beberapa ahli. Keadilan distributif menurut Charles Taylor, salah satu filsuf kontemporer yang berkontribusi di dalam seluruh aspek filsafat, menganggap manusia sebagai atomic individuals, mementingkan pentingnya institusi sosial dalam membentuk arti dan identitas seseorang, sehingga keadilan distributif merupakan keadilan dan kesetaraan, ketercukupan individualisnya kepada komunitas guna melindungi hidupnya dan hak-haknya. Kesimpulan dari video ini, kami mengutip dari pendapat ahli mengenai alasan perlu meningkatkan perhatian terhadap etika bisnis, diantaranya 6 poin ini. Maka dari itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya etika dalam berbisnis, serta kerjasama sinergitas semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan menciptakan kompetisi bisnis yang sehat dan saling menguntungkan. Salam bela negara.